Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. dari kelompok 3 Filosofi Pendidikan Indonesia, eh, kelas B di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan terkait tugas kontribusi nyata penerapan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini kita ada 3 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Ahya Rehansah. Halo, Kang. Halo. Yang kedua adalah ada Teh Aminda Ramitasani. Halo. Halo Teh. Yang terakhir itu saya sendiri, yaitu Dapi Muhammad Didaul Falah. Mungkin di sini kita akan menjelaskan terkait foto yang pembelajaran gitu ya. Mangga Kang Rehan ya. Ya, baik. Jadi di sini seperti yang sudah dipaparkan, yang diperlihatkan di sini, di situ terdapat foto, yaitu ketika saya sedang mengajar di pada saat program PPL di UPI, dan tempat untuk mengajarnya PPL tersebut adalah di SMKN 1 Cirebon. Dan pada saat itu mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran RPL, dan pada saat itu juga yang seperti ada di gambar itu materi yang diajarkan adalah mengenai macam-macam tipe data pada pemrograman Java. Dan seperti yang ada di gambar itu, di situ terdapat siswa, ada siswa yang sedang maju, dan pada saat itu dari rencana pembelajaran yang saya buat di RPP pada saat itu, yang masih menggunakan kurikulum 2013, belum kurikulum Merdeka pada saat itu, adalah menggunakan pendekatan problem based learning. Dan pendekatan problem based learning itu, jadi setiap siswa bisa mendemonstrasikan untuk pemecahan masalah dari pemrograman yang dalam penggunaan tipe data tersebut. Dalam contoh kasus ini adalah contohnya seperti penggunaan tipe data string ataupun tipe data integer atau tipe data double terhadap permasalahan pemrograman di pemrograman Java tersebut. Dan pada saat itu siswa sangat antusias gitu. Jadi sangat antusias dalam pembelajarannya karena seru gitu. Karena contoh-contoh yang saya berikan pada saat itu beragam. Misalnya dalam tipe data integer itu dalam form atau formulir di contohnya dalam formulir itu menggunakan apa sih? Menggunakan number box atau menggunakan input type text ataupun yang lainnya seperti itu. Dan pada saat itu setiap siswa yang baik tidak bisa mengerjakan, maksudnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dari problem yang disajikan, ataupun yang sudah bisa atau berhasil dalam penyelesaian permasalahan tersebut, maka semuanya mendapatkan reward. Hal tersebutlah yang bagi siswa itu menyenangkan gitu. Dan pada saat itu hasil pembelajarannya terdapat testimoni dari siswa bahwa pembelajaran yang saya ajarkan, yang saya lakukan kepada mereka itu sungguh sangat menyenangkan gitu. Dan siswa itu berkata juga, jadi Pak, sebelum saya belajar dengan Bapak tipe data ini, saya masih keder gitu Pak, masih bingung penggunaannya, integer, string itu kami masih bingung Pak. Dan pada saat Bapak yang mengajar menggunakan contoh-contoh kasus yang banyak, kami akhirnya mengerti Pak, dan kami sangat bersemangat untuk mempelajari yang bahkan untuk materi selanjutnya seperti itu. Dan hal tersebut membuat entah mengapa membuat diri saya itu sungguh sangat senang gitu, sangat bangga juga terhadap mereka gitu. Jadi hal tersebutlah mungkin detail dari foto ini ya. Keren banget ya Kang ya, muridnya sangat antusias banget gitu mengikuti pembelajaran apa tadi itu Java ya, terkait pemrograman dasar ya Pak. Betul, tipe data pada pemrograman Java. Wah, Apalagi gurunya masih muda juga ya kan. Tambah mungkin cewek-ceweknya jadi lebih semangat nih. Wah, mungkin itu bisa juga. keren sekali Pak pokoknya. Mungkin kita akan berlanjut ya ke foto selanjutnya. Ya, oke. Oke, mungkin di sini ada contoh kasus terkait
OSN Informatika gitu. Sebenarnya ini adalah pelakunya saya sendiri. Wah, Nah, di sini tuh ada 2 orang. Yang pertama itu ada saya dan teman saya yang bernama Susan. Nah, kita tuh sebenarnya partner juga dalam organisasi dan sangat bercita-cita tinggi untuk meraih sebuah prestasi di ajang Olimpiade Sains tingkat nasional gitu, di bidang informatika. Nah, kita ini menyadari bahwa sebuah prestasi itu harus bisa digapai gitu ya, dengan belajar pada suatu hari gitu kan. Kita ini mendapatkan kabar dan dipilih oleh guru gitu, bernama Bu Adinda, seorang guru informatika. Nah, ini tuh akan menyelenggarakan sesi pembelajaran tambahan khusus untuk persiapan OSN Informatika ini. Nah, Bu Adinda ini adalah seorang guru yang sangat berdedikasi tinggi gitu ya, yang memiliki pengalaman luas dalam mengajar mata pelajaran informatika gitu. Dan juga saya di Satna itu jadi sangat antusias itu untuk mengikuti lomba OSN ini. Nah, Bu Adinda ini menerapkan metode pembelajaran dengan PBL atau Problem Based Learning, yang dimana kita tuh ditantang untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah di dunia nyata yang berkaitan dengan bidang informatika. Contohnya itu logika gitu, logika berpikir. Kalau dulu tuh ada jika, hanya jika. Nah, itu tuh sebenarnya ternyata ada rumusnya kayak gitu. Terus pada awalnya sih kita tuh sedikit canggung dengan pendekatan PBL ini karena dulu itu masih peralihan dari KTSP ke kurikulum 2013 kayak gitu di sekolah saya. Terus karena mungkin pertama kali dengan menggunakan metode ini, kita pun agak kesulitan untuk belajar gitu. Namun hebatnya guru di sini, Bu Adinda ini dapat memunculkan motivasi belajar kepada kita gitu, untuk dapat memecahkan sebuah permasalahan gitu. Nah, dalam proses menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, kita ini dengan dibimbingnya dengan Bu Adinda, kita tuh berhasil gitu menyelesaikan tugas-tugas di kertas lembar ujian buat informatikanya kayak gitu. Mungkin udah 20 lembar ujian kali ya, paket kan. Nah, terus juga Bu Adinda juga sering melakukan penerapan membuat skrip sintak kayak gitu, walaupun kita jarang banget pakai komputer gitu, walaupun informatika tapi jarang komputer karena fasilitasnya terbatas. Jadi kita tuh disuruh menghafal sintak-sintak dengan logika tertentu gitu. Nah, setelah berbulan-bulan persiapan gitu ya, belajar tambahan. Nah, akhirnya saat OSN tiba itu kita tuh sangat berusaha gitu, walaupun ya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Cuman saya sangat bangga karena masih bisa dengan posisi di tengah-tengah gitu peserta, karena pesertanya tuh ada 150 kayak gitu. Jadi wah, saya merupakan di angka 50 ke atas tuh udah merupakan kebanggaan, karena emang fasilitas tidak mendukung dan lain-lain lah kayak gitu. Berarti walaupun seperti itu tetap bangga ya Kang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Biasanya itu berapa lama Kang pelatihan yang sebelum menghadapi OSN informatikanya? Mungkin kalau untuk sekolah saya tuh biasanya 6 bulan, tapi 6 bulan itu tidak intens belajarnya, biasanya per minggu dulu, baru ke pas 3 bulan untuk untuk Hamin ke OSN-nya atau ke tingkat kabupatennya itu biasanya tiap hari gitu. Udah 3 bulan baru tiap hari kita belajar. Sabtu pun kita masih belajar gitu, seharian kalau Sabtu kayak gitu. Berarti memang persiapan tersebutnya matang ya? Berarti ya Kang ya? Iya. Memang dipersiapkan lah, hebat lah. Kita akan lanjut ke
studi kasus ketiga, foto ketiga ya, yang akan dijelaskan oleh Teh Aminda. Monggo Teh Aminda. Baiklah, selanjutnya ya ini tuh foto merupakan salah satu kompetisi ya yang diadakan di kampus Politeknik Kalteng Riau. Nah, kampus ini merupakan di mana saya menyelesaikan studi D4 saya. Nah, jadi saya itu terlibat dalam merupakan salah satu anggota dari unit kegiatan mahasiswa yang bernama Net Riders Community. Nah, di sini itu kita belajar tentang jaringan dan mikrotik. Di situ ada pelatihannya juga. Nah, jadi itu pada tahun 2015 untuk pertama kali itu, jadi kami sebagai anggotanya mencetuskanlah acara ini gitu untuk mengadakan sebuah kompetisi yang dilakukan untuk anak SMA, SMK sederajat. Nah, itu bukan hanya di Riau saja, tetapi ini udah se-Sumatera. Kenapa ide ini muncul gitu ya? Karena mulai dari kayak kesadaran akan pentingnya pengetahuan, terus keterampilan dalam teknologi juga yang karena sekarang kan udah ini ya perkembangan teknologi udah sangat pesat gitu. Juga ditambah karena emang kita kuliahnya di bidang teknologi juga gitu. Nah, jadi kompetisi ini tuh pertama kali namanya Sumatera Networking Competition yang pertama, itu tahun 2015. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang sebenarnya itu udah ada sampai 7 atau 8 sih. Jadi kalau berdasarkan foto ini itu yang pertama kali ya diadakan. Dan saya terlibat di sana sebagai salah satu panitianya. Kompetisi ini itu bertujuan untuk menguji dan mengembangkan keterampilan dari siswa-siswa SMA atau SMK sederajat di bidang jaringan komputer. Nah, khususnya itu dalam pemanfaatan perangkat Cisco dan Mikrotik. Nah, jadi dalam kompetisi ini itu terbagi dari ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu ada seleksi online, yang mana itu kita menyeleksi peserta yang memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer. Nah, ini kayak ada berbagai topik sih, jadi mulai dari konsep dasar jaringannya, konfigurasi perangkat, juga semuanya ada sih beberapa ya gitu. Kalau sudah lulus seleksi online, para peserta ini kita undang langsung datang untuk ke kampus Politeknik Kalteng Riau. Jadi untuk tahap yang kedua itu namanya networking quiz online. Jadi menggunakan Cisco Packet Tracer pada saat itu. Nah, pada tahap kedua ini, kompetisi yang menggunakan perangkat Cisco Packet Tracer ini, si peserta ini, siswa ini, dihadapkan dengan serangkaian skenario tentang jaringan yang kompleks, mulai dari yang mudah sampai yang kompleks gitu. Jadi di mana kayak mereka harus menerapkan tuh pengetahuan mereka, keterampilan yang sudah mereka dapat selama bersekolah, gimana sih caranya mengkonfigurasi si perangkat jaringan yang virtual, karena ini yang untuk tahap kedua ini dia masih virtual karena menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi kayak gimana sih kemampuannya dalam mengelola router, switch, VLAN, protokol jaringan lainnya juga. Nah, jadi kalau misalnya pada tahap kedua mereka sudah lolos, baru tuh lanjut ke tahap ketiga. Nah, jadi yang tahap ketiga ini sudah menggunakan perangkat keras Cisco dan Mikrotik. Nah, di mana si siswa-siswa ini diberikanlah akses langsung dengan perangkat fisiknya gitu. Jadi kayak mereka langsung melakukan konfigurasi pemecahan masalah yang real time gitu. Jadi kan mereka dihadapkan dengan situasi nyata yang gimana sih mereka emang bisa nih mengatasi masalah yang muncul gitu pada saat tersebut. Nah, jadi pada tahap ini kan yang paling penting ya intinya lah gitu. Jadi kayak emang para peserta itu kayak menunjukkan bakat kinerja mereka yang emang mengeluarkanlah yang semaksimal mungkin yang mereka punya gitu.
Jadi memang kalau namanya kompetisi ya pasti antusiasnya akan tinggi ya dibanding kayak cuma pelatihan-pelatihan biasa gitu. Apalagi ini cuma bukan kabupaten atau provinsi, melainkan ini sudah ajang kompetisinya satu Sumatera gitu. Nah, jadi kayak setelah yang tahap ketiga itu, kita akan dapat tuh siapa tuh yang terbaik gitu kan. Nah, nanti akan diakui tuh menjadi juaranya gitu. Jadi kayak prestasi mereka itu kayak bukan jadi kebanggaan sekolah aja, kebanggaan mereka juga. Jadi kayak itu kayak udah membawa nama kota, nama provinsi kali ya, sudah bisa sih dibilang seperti itu. Jadi kayak kalau untuk diri mereka sendiri kan jadi bisa menginspirasi nih mereka gimana untuk kedepannya, jadi kayak lebih baik lagi dengan penggunaan teknologi untuk zaman sekarang. Nah selain itu, selain peserta mendapatkan sertifikat ya pastinya. Nah kalau yang juara itu biasanya kan dapat sertifikat, piala, hadiah-hadiah lainnya juga ya kan. Nah jadi kalau dari kampus itu ada tuh yang dapat lebihnya nih, benefitnya lah gitu ya dari kampus. Nah yaitu si yang dapat juara biasanya 1, 2, 3 ya. Kalau yang pada saat saya masih waktu saya acara itu juara 1, 2, 3-nya itu dikasih kesempatan nih untuk kayak jalur khususnya lah untuk masuk ke Politeknik Kalteks Riau. Nah, tapi ini tuh kayak ada tenggang waktunya. Biasanya itu paling lama 2 tahun. Karena kan yang biasa ikut-ikut olimpiade atau kompetisi-kompetisi ini anak kelas 10 dan kelas 11 ya. Makanya masih butuh waktu 1 apa 2 tahun gitu. Nah, jadi kan kayak dengan ini ya karena ini pertama, jadi karena udah dikasih ini, jadi pada tahun selanjutnya itu kayak makin nambah terus gitu. Jadi setiap sekolah bahkan yang biasanya yang pertama kali itu ngirim 1 atau 2 tim, jadi kayak nambah jadi 3 sampai 4 tim. Nah, karena ke Politeknik Kalteks Riau sendiri itu merupakan kampus swasta yang emang reputasinya kalau di Riau ya itu sangat baik sih, tapi kalau mungkin di Sumatera itu masih termasuk yang baik gitu, makanya kayak makin banyak sih yang ikut gitu. Saya rasa sekian sih. Tadi itu yang sedang ada di foto itu berarti yang pada saat tes secara itu ya masih Cisco ya yang Yang virtual. tahap kedua, Oh, iya. betul. Kalau yang di foto ini itu pada tahap kedua. Oh iya betul. Ya. Itu enak ya kalau semisal yang juara tuh dapat jalur khusus langsung masuk gitu ya Teh. Apa beasiswa langsung Teh? Kalau misalkan juara sendiri. Iya, biasanya kalau untuk yang beasiswa langsung itu dia ada lagi sih kayak ada tesnya lagi kalau untuk beasiswa. Tapi kalau yang untuk acara ini kebetulan pada saat itu belum dikasih beasiswa, hanya saja kayak emang jalur khusus udah dipastikan bakal masuk. Terserah dia boleh milih jurusan apa aja sih, tapi biasanya kan pasti yang berhubungan dengan komputer lah gitu. Wah, keren banget ya. Keren sih. Itu khusus SMK saja apa SMA juga boleh? Kalau yang kemarin tuh SMA dan SMK. Malahan yang juara 2 itu kalau saya nggak salah ya juara 2 itu dari SMA. Hebat. Kalau juara satunya dari Bisa SMK, bersaing. juara 2-nya dari SMA. Mantap. Keren banget ya. Keren banget lah. Mungkin dari tas tersebut ternyata masih nyambung nih Kang nih dari pembelajaran kelas terus pembelajaran persiapan perlombaan taunya Perlombaan langsung ya. ke perlombaannya langsung Iya ya. betul. Wah ternyata nyambung Jadi sekali ya. seperti ada tahapannya gitu ya dari ketiga foto ini. Dari 3 foto itu tuh kayak ini tanpa sengaja nyambung sendiri ternyata. Mau sendiri. Dengan foto yang masing-masing ya padahal ya, tapi ada nyambungnya juga. Betul. Ya. Tuh. Oke. Ke pembahasan selanjutnya, wah ternyata terima kasih Cina katanya. Mungkin terima kasih ya telah menonton video kami. Mohon maaf jika misalkan kita terdapat kesalahan kata gitu ya yang tidak berkenan. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.